Selamat sore, sahabat Fakta Hukum Indonesia. Saya dengan Indah. Hari ini 29 September 2025, kita ada di kantor DPRD Kota Bekasi. Saya akan mewawancarai dari Komisi 1 Bapak Alimuddin, anggota DPRD. Saya akan membahas mengenai, sedikit mau mengulik beliau mengenai perda sampah, juga anggaran yang sudah ketok palu tuh untuk 100 juta per RW. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan waktunya, tapi sudah kita konfirmasi beliau berkenan memberikan waktunya di hari ini untuk berbincang-bincang mengenai perda tersebut. Kita akan tanya pendapatnya beliau gimana, kita sebagai warga Kota Bekasi untuk bisa mengawasi kinerja DPRD tentang perda dan pengawasan sosial dari warga Kota Bekasi tentang aplikasinya untuk penerapan iuran yang 100 juta untuk RW. Apakah itu sudah berjalan atau masih direncanakan atau masih dalam tahap pembahasan. Jadi sore ini kita akan diskusi dengan beliau mengenai hal tersebut. Jadi teman-teman yang boleh nanti rekomendasi juga ke kita, kira-kira apa sih yang mau dibahas lagi, atau mungkin ada anggota dewan siapa yang perlu kita undang, kira-kira masalah kalian di lingkungan apa. Jadi mungkin bisa rekomendasi untuk saya podcast, kita tanya anggota dewannya langsung pertanyaannya seperti apa sih gitu. Jadi kita tepat sasaran ya, kita tanya anggota dewannya, karena sebagai anggota dewan tugas beliau untuk menerangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai hal-hal yang terjadi di publik ini gitu. Jadi semoga podcast kita nanti seru, asik, pertanyaannya bisa terjawab, aspirasi kita sebagai warga Kota Bekasi untuk mengharapkan Kota Bekasi ini jadi rumah kita yang nyaman, segala sesuatu yang kita harapkan dari segi pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai, serta tidak lupa juga buat pemuda-pemudi dan semua yang lapangan pekerjaan yang sekarang juga masih jadi PR pemerintah, supaya bisa lebih ada lagi. Mungkin Pemkot bisa undang investor datang ke Kota Bekasi agar kita bisa menjadi barometernya di Jawa Barat. Akhir kata, sampai ketemu ya. Kampung bargumbati bingung, jangar jenggiung ku harga nu melambung, hirup terobah susah jeung susah, asa beuki parah kitu kieu sarba salah. Wakil rakyat unggal usik rapat, soal rakyat atas nama rakyat. Wakil rakyat unggal usik rapat, demi rakyat cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat, wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan. Wakil rakyat,
rasa diwakilan. Wakil rakyat jen, wakil rakyat, araranjen dipilih ku rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Fakta Hukum. Untuk selamat datang di podcast kita kali ini lagi di ruang DPRD. Untuk narasumber kita hari ini 29 September 2025 kedatangan anggota Dewan kita nih, Bapak Haji Alimuddin, anggota DPRD Kota Bekasi, Komisi 1. Yeah. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai perda, sampah, dan anggaran 100 juta per RW. Jadi, Bapak, sebelum kita mulai podcastnya hari ini, boleh nggak Bapak memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat hukum yang mungkin belum mengenal betul atau pengen tahu siapa sih Bapak Ustadz kita ini yang ganteng ini gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih nih kepada tim podcast yang sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang dalam rangka untuk membangun kota Bekasi yang keren, Yes. yang nyaman kotanya, sejahtera warganya. Amin. Harapan kita semua. Mudah-mudahan pembahasan diskusi pada kesempatan ini memberikan satu inspirasi buat kita semuanya untuk terus kita berkarya. Betul. Untuk memajukan kota yang kita cintai, yaitu Kota Bekasi. Saya Alimuddin, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS. Sekarang diamanahkan dari fraksi, yaitu pertama di Badan Anggaran dan di Komisi 1, ya kan. Itu saja mungkin. Dan untuk dapil daerah pemilihan saya yaitu dapil 3, meliputi 3 kecamatan, Kecamatan Musikajaya, Bantar Gebang, dan Rawalumbu. Periode sekarang 2024-2029 adalah periode yang kedua. Yang kedua. Sebelumnya periode pertama 2019-2024. Luar biasa Ya loh kan? Bapak. Mendapatkan amanah, mandat dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberikan tugas sebagai wakil rakyat, di mana tugas wakil rakyat yaitu ada 3 fungsi. Pertama adalah membuat regulasi peraturan-peraturan daerah, tentu peraturan-peraturan daerah yang keberpihakan kepada masyarakat. Yang kedua adalah penganggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Tentu dalam hal ini kami mohon doa dari semuanya supaya saya dan teman-teman di DPRD Kota Bekasi yang sebanyak 50 anggota dewan ini bisa menjalankan amanahnya sesuai dengan tupoksi dan dalam keadaan lancar dan sehat. Amin. Itu Amin. yang penting ya Pak. Siap. Kalau Bapak siap, bisa mendengarkan lebih banyak lagi aspirasi warga Kota Bekasi. Siap. Bapak, kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya Komisi 1 itu, kalau tadi kan Bapak udah jelaskan kan, ya maksudnya mengenai pembuatan anggaran, tapi lebih spesifiknya lagi Komisi 1 itu bekerja di apa aja yang lebih tupoksinya untuk Komisi 1? Komisi 1 mempunyai satu tugas dan fungsinya tidak lain adalah membuat regulasi dan mengawasi kinerja pemerintah Kota Bekasi. Jadi terkait dengan regulasi dan pengawasan kinerja pemerintah ada di kewenangan kami sebagai Komisi 1. Pas pada tema saat ini tidak lain terkait dengan fakta hukum ya. Iya. Fakta hukum, ya kan. Mengenai perda sampah sih Bapak. Oh, mengenai perda sampah ya kan. Fakta Mengenai perda hukumnya sampah, ya. podcastnya. Baik, terkait dengan perda sampah, tentu kalau kita lihat cashback bahwasanya untuk peraturan daerah ini pertama harus memperhatikan terhadap asas hukum, ya kan. Yang kedua tidak lain adalah partisipasi masyarakat, dan yang ketiga tidak lain adalah sesuai dengan kebutuhan untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik. Ini jadi perda yang ideal ini harus meliputi 3 aspek tadi, ya kan, yaitu aspek asas hukum, kemudian keikutsertaan partisipasi masyarakat,
dan yang ketiga tidak lain adalah yang menjadi kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk mendorong pembangunan dan pelayanan publik. Di satu sisi juga, ya kan, sampah juga menjadi satu kebutuhan yang harus ada sebagai regulasi yang menjadi payung hukum yang mengatur dan menjadi pelaksana dalam pengelolaan sampah. Tentu dalam Perda pengelolaan sampah yaitu pertama sebagai payung hukum, yang kedua sebagai aturan tata laksana dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Nah, Mbak Indah, berbicara tentang sampah, ya kan, Kota Bekasi ini kan mendapatkan kategori darurat sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, KLH, dari Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga dengan darurat sampah ini Kota Bekasi mendapatkan sanksi dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan. Sanksinya apa? Sanksinya yang pertama tidak lain adalah penghentian operasional pengelolaan sampah open dumping yang sekarang berjalan. Jadi open dumping yang sekarang berjalan itu adalah mengumpulkan, mengangkat sampah dari masyarakat, dikumpulkan di TPA Sumur Batu sehingga menggunung. Nah, sehingga ini sanksinya adalah supaya dihentikan menjadi sanitasi refill, ya kan, sanitasi refill. Yang sanksi yang kedua itu sanksi administrasi, ya. Sanksi yang kedua tidak lain adalah mengarahkan bahwa terkait untuk pembiayaan operasional dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi itu oleh APBD sebanyak 3% daripada APBD, ya kan. Ini terkait dengan sampah, ya kan. Bahkan sampah ini menjadi salah satu dari permasalahan Kota Bekasi yang sudah sekian lama, sudah beberapa dekade tanpa ada ujung penyelesaian. Ini menjadi satu keprihatinan dan ini menjadi satu tantangan Kota Bekasi, dan kami sebagai anggota DPRD yang menjadi penyelenggara pemerintah Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk bisa memberikan solusi terkait dengan darurat sampah ini, ya kan. Seperti itu mungkin. Iya. Dan menurut Bapak, untuk Perda ini sendiri, apakah sudah sesuai harapan atau masih sekedar aturan di atas kertas tuh, Pak? Iya. Berbicara perda-perda yang ada Kota Bekasi sesuai dengan harapan, tentu harus dilihat dulu, Mbak, ya kan? Harus dilihat dulu pertama, apakah perda ini hanya memandang satu pihak, pertama hanya untuk mengangkat PAD, ya kan? Ini. Yang kedua, tertutupnya ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan PBD, ya kan? Kemudian yang ketiga, tidak adanya indikator efisiensi, karena kan semuanya ada pembiayaan ketika menggulirkan satu perda. Sehingga untuk penerapan apakah perda ini sudah diterapkan dilihat dari sudut itu, ya. Dan kalau kita lihat untuk penerapannya itu sudah diterapkan di Kota Bekasi, ya kan. Bahkan penerapannya ini kita lihat, ini kan perda terkait dengan pengelolaan sampah di masyarakat, ya kan. Perda pengelolaan sampah masyarakat yang ujungnya tidak lain pemerintah menerapkan terkait dengan bank sampah, ya kan? Dengan bank sampah. Nah, untuk kita meminimalisir terkait dengan volume sampah yang ada di Kota Bekasi, bahkan dari program strategis nasional ini dari pemerintah pusat akan menggulirkan dana alokasi terkait dengan sistem pengelolaan sampah berbasiskan teknologi ketika satu daerah itu sudah memenuhi syarat. Syarat yang utama tidak lain adalah untuk volume pengambilan sampah itu maksimal 1 ton per hari. Di satu sisi Kota Bekasi sampai sekarang
ini untuk pengambilan sampah di Kota Bekasi, di warga Kota Bekasi ini masih mencapai 1.800 ton, ya kan, 1.800 ton, ya kan? Sehingga ini menjadi satu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas supaya volume sampah yang ada di Kota Bekasi betul-betul ini berkurang signifikan, ya kan, berkurang signifikan. Tentu untuk bisa mengurangi ini adalah tidak lain adalah peran serta dari masyarakat. Nah, ya itu kan? Peran serta masyarakat harus didorong, harus ditumbuhkan kesadaran sehingga bank sampah RW ini harus berjalan, kan itu sangat efektif. Selain untuk mengurangi sampah, juga sampah yang ada di warga yang dikelola oleh bank sampah ini ternyata memiliki nilai value, ya kan, nilai uang. Ketika aktif dan kreatif, ya kayak ini bisa menghasilkan penghasilan untuk warga. Ini sangat menarik, ya kan? berarti menurut Bapak tingkat kesadaran warga Kota Bekasi sendiri untuk bisa sekarang mengelola sampahnya itu udah mulai ada ya Pak ya? Dan membantu nggak? Kan yang Berbicara tentang penilaian, kita kan harus melihat fakta dulu, fakta dan data. Terkait dengan kesadaran masyarakat, kita lihat kepada data dan fakta. Di Kota Bekasi ini kan ada BSIP, yaitu Bank Sampah Induk Patriot. Bank Sampah Induk Patriot, BSIP. Yang BSIP itu di bawah mana? Di bawah apa ya Pak? BSIP itu dia disahkan oleh Perwal, yang ditentukan oleh Pak Wali Kota, ditunjuk oleh Pak Wali Kota untuk fokus kepada pengelolaan sampah berbasiskan RW. Nah, BSIP ini punya unit namanya BSU, Bank Sampah Unit, yang ada di RW-RW di setiap kecamatan. Ya kan? Ini datanya itu baru hanya yang terdaftar ya sekitar 420. Sekitar 420, dan yang aktif sekitar 200-an lebih. Artinya sekitar baru 35% RW yang ada di Kota Bekasi yang berpartisipasi terkait dengan permasalahan sampah di Kota Bekasi, ya kan. Di Kota Bekasi ini kan ada 1020 RW. Jadi yang baru terdaftar hanya 420. Yang aktif hanya 200-an. Ini menunjukkan belum tumbuhnya kesadaran dari warga. Betul. Belum tumbuhnya kesadaran dari warga. Sehingga mudah-mudahan dengan Kota Bekasi memiliki kategori darurat sampah, dan sebetulnya sih ada stimulus, Mbak. Stimulus untuk bisa mengaktifkan kembali, ya kan? Atau yang belum ada bank sampah RW diadakan, yang belum aktif harus aktif kembali. Ini stimulusnya tidak lain adalah adanya dana tambahan operasional untuk pemberdayaan masyarakat, ya, desa dan kelurahan, yaitu sebesar 100 juta per RW. Ya, itu kan program Bekasi Keren salah satunya. Ya. Oke, Pak, dari tadi kan Bapak memaparkan ya, maksudnya mengenai perda dan sampahnya. Jadi, apakah DPRD mendorong adanya insentif atau sanksi yang lebih tegas agar warga ini pada mau taat mengenai perda ini? Itulah yang menjadi kewajiban kami sebagai penyelenggara pemerintah Kota Bekasi, ya kan. Ketika ada permasalahan yang urgent, maka kita harus memberikan solusi. Terkait dengan darurat sampah di Kota Bekasi, kita pun memberikan solusi, ya kan. Solusinya tidak adalah penyemangat supaya masyarakat itu sadar akan lingkungan, sadar untuk bisa meminimalisir volume sampah. Nah, bentuk penyemangat pemerintah Kota Bekasi, kita ada program terkait dengan yang menjadi janji politik Wali Kota Bekasi, ya, yaitu 100 juta per RW. Program
anggaran terkait dengan 100 juta per RW ini sudah masuk dalam program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ya. Renjanya ini tidak lain ada di kecamatan. Renjanya ada di renja kecamatan. Untuk apa penggunaan dari 100 juta per RW ini? Tidak lain untuk penyediaan dan melengkapi infrastruktur serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungan tersebut ya. Jadi mudah-mudahan dengan 100 juta per RW ini menjadikan satu stimulus penyemangat kepada pengurus RW dan RT untuk menggiatkan terkait dengan pengelolaan sampah berbasiskan bank sampah RW ya. Bank sampah RW. Anggaran yang 100 juta per tahun ya, sekali lagi mohon maaf, anggaran 100 juta per RW ini sudah ditetapkan di anggaran perubahan APBD 2023. Kemarin kita sudah memutuskan membahas yaitu anggaran perubahan APBDP, anggaran perubahan 2023, yaitu sebanyak untuk APBD 7,2 triliun, yang di murni 2025 ini 6,8 dan di perubahan 2025 ini 7,2 triliun, yang salah satunya ya kan alokasinya tidak lain adalah untuk kita memberikan anggaran 100 juta dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa ataupun kelurahan. Itu Solusi. Sekarang untuk teknisnya, teknisnya itu belum ada regulasi ya kan. Jadi untuk teknis pelaksanaannya itu masih konsultasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Jadi secara juklak dan juknisnya untuk peraturan pelaksana penyerapan 100 juta per RW ini menunggu regulasi yang sah. Seperti itu. Jadi belum ini ya Pak, belum real. Ya, Bisa. secara regulasi untuk anggaran sudah Sudah oke, ditetapkan. sudah ditetapkan. Tapi untuk teknis ini kan harus ada payung hukum, payung hukumnya. ya kan, harus ada payung hukum, regulasi teknisnya. Karena sekecil apapun nanti itu akan diaudit oleh BPK, sehingga payung hukumnya harus ada sebagai penguat dalam penyerapan anggaran tersebut. Nah, itu. Nah itu nanti solusi DPRD sendiri kalau Pemkot belum maksimal untuk menyediakan fasilitas itu apa Pak? Hak anggota DPRD itu kan ada 3 hak. Yang pertama adalah hak interpelasi, hak untuk menanyakan, ya kan. Yang kedua adalah hak untuk meminta data, dan hak untuk monitoring, ya kan. Maka hak-hak itulah yang kita akan gunakan ketika pelaksanaan ini ada temuan-temuan pada saat berjalan. Maka kami punya kewajiban dan punya hak untuk menanyakan bagaimana pelaksanaan dari aturan ini, kemudian meminta datanya dan pengawasan di lapangan seperti apa. Sehingga dengan hak kami, hak interpelasi, kemudian hak apalagi Mbak, lupa aku, hak interpelasi, hak itu tadi monitoring ya, hak monitoring dan sebagainya, ya kan, itu setelah pelaksanaan itu berjalan seperti itu. Oke, siap. Untuk mensukseskan perda sampah ini, peran RT RW, terus lingkungan, komunitas, swasta itu seperti apa? Untuk mensukseskannya, salah satunya tidak lain dalam draft teknisnya ini menjadi persyaratan untuk pencairan 100 juta per RW. Nah, jadi yang 100 juta per RW ini bukan hanya memberikan begitu saja, tetapi harus ada timbal balik dari masyarakat. Bentuknya apa? Yaitu memberikan penyelesaian terhadap sampah. Sehingga syarat dicairkannya 100 juta itu ketika
RW tersebut sudah punya SK bank sampah dan sudah berjalan bank sampah. Nah, Untuk jeda waktunya? untuk jeda waktunya sekarang ini RW sedang proses. Maksudnya? Ya kan? Nanti untuk jeda waktunya terkait dengan pencairannya menunggu dari hasil harmonisasi dari Jabar. Ya diperkirakan mungkin November lah. Ya kan? Oh, udah mulai bisa Ya, ya. kan? Mulai bisa pencairan tuh Oktober, November dan sebagainya. Di satu sisi juga kita untuk memberikan motivasi semangat kepada warga selain 100 juta per RW juga dalam perubahan anggaran 2023 ya kan, kita juga memberikan tambahan untuk insentif RT dan RW. Nah, jadi Mbak Indah, yang 100 juta itu sekali lagi itu untuk penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana, bukan untuk uang lelahnya pengurus RT dan RW. Ya kan? Siap, Bukan. siap. Nah, di Jangan satu salah sisi dipahami ya ya, kan, gitu. jangan salah pahami. Di satu sisi kita juga memperhatikan dan mendorong untuk supaya para apa namanya pelaku pelayan masyarakat, ya, para pelaku pelayan masyarakat siapa? Yaitu pengurus RW dan RT, ya kan? Mereka adalah garda terdepan untuk melayani langsung kepada masyarakat. Itu warganya mereka ya, harus Pak. dihargai, mereka harus dikasih penghargaan. Penghargaannya yang sebatas kami perjuangkan saat ini, yaitu dengan menaikkan insentif mereka, Ya. ya kan? Yaitu yang untuk RT yang tadinya 500.000 per bulan menjadi 750 per bulan. Untuk RW yang tadinya 750 per bulan, ya kan? Itu untuk menjadi 1.250.000 per bulan. Penambahan itu adalah penambahan belanja bantuan operasional. Sekali lagi ya, belanja bantuan operasional RT RW ya. Dan kita juga dalam regulasi terkait dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban, karena kan setiap penyerapan anggaran itu kan dituntut untuk adanya laporan ya. Kalau dulu kan laporannya ketika RW itu mempergunakan bantuan operasional tersebut harus ada kwitansi dan lain sebagainya. Sekarang sih dimudahkan, ya kan, dan kita sudah konsultasi ke bidang hukum dan Biro Hukum Jabar, cukup dengan laporan kegiatan aja, ya kan. Misalkan dana habis terpakai pertama untuk kegiatan kerja bakti, tidak dilampirkan oleh kwitansi. Inilah sehingga warga dalam mempergunakan anggaran yang sudah kami perjuangkan dan sudah kami bahas dan tetapkan, ini mereka tidak kesulitan dengan harus melampirkan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban. Seperti itu, Mbak. Yang penting mungkin ada foto-fotonya kali ya, foto-foto kegiatan ya. Seperti itu. Kalau, jadi insya Allah dimudahkan lah. Dimudahkan. Kalau boleh jujur, Bapak pribadi itu berharap apa sih dari Perda ini untuk kemajuan warga Kota Bekasi? Jujur saya dengan berharap adanya 100 juta per RW, adanya Perda dan stimulus dari pemerintah ini, berharap warga semuanya ikut berpartisipasi, ya kan? Ikut berpartisipasi dalam kemajuan dan perbaikan-perbaikan di Kota Bekasi, karena kemajuan Kota Bekasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta dari warga semuanya, ya kan? Insya Allah. Sehingga yuk sama-sama. Jadi tidak harus diworo-woro yang kesekian kali, ya tidak harus diingatkan, tapi ini memerlukan adanya kesadaran. Kesadaran dari warga untuk sama-sama bahwa Kota Bekasi adalah milik kita bersama. Betul. Ya kan?
Kota Bekasi adalah milik kita bersama. Rumah kita. Ini adalah rumah kita, Mari ya kita kan? jaga sama-sama, Keluarga ya, Pak. kita, sehingga kita harus sama-sama untuk menjaga sehingga Kota Bekasi adalah kota yang kondusif, Tuh. kota yang nyaman, Aman. ya kan? Kota yang aman, kota yang tentram, dan ini adalah jadikan kota rumah tinggal kita. Nah, Betul. gitu. Kalau untuk program 100 juta itu kan nominalnya lumayan besar ya Pak ya. Iya. Jadi gimana sih Pak caranya agar benar-benar itu terserap oleh warga, bukan cuma formalitas project, formalitas kayak semacam project aja gitu. Gimana nih untuk apa Bapak mengawasinya? Nah, jadi dijelaskan dalam draft teknisnya itu bahwasanya untuk penyerapan terkait dengan yang 100 juta adalah hasil musyawarah RW yang di dalamnya ada pengurus RT, ya kan? Ini yuk hasil mufakat antara pengurus RW dan RT yang 100 juta itu ini dialokasikan untuk apa sesuai dengan kesepakatan, ya kan? Sesuai dengan kesepakatan, sehingga diharapkan, ya kan, hasil mufakat RW ini dalam penyaluran dan penyerapan 100 juta ini betul-betul adalah yang mendukung untuk kemajuan, yang mendukung untuk sarana dan prasarana, serta yang mendukung untuk kebutuhan di lingkungan RW itu sendiri, ya kan? Seperti itu. Tuh. Menurut Bapak sendiri ada nggak sih mekanismenya supaya kita ini sebagai warga ikut berperan serta untuk mengawasi kalau anggaran itu bisa dipergunakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama? Apa nih? Apa mungkin ada apa laporan publik atau papan informasi? Gitu. Iya. Mekanismenya sudah jelas ya. Mekanisme kan untuk penyerapan dan laporan itu mekanismenya tidak lain adalah pengajuan dulu kepada kecamatan, karena yang 100 juta itu menjadi renja kecamatan, ya kan? Rencana kerjanya kecamatan, programnya ada di kecamatan, sehingga sebelum pencairan RW itu mengajukan permohonan pencairan kepada camat. Nah, camat inilah yang akan memverifikasi, yang akan meninjau layak enggak nih, ya kan? Rasio enggak. Nah, maka ketika itu dianggap layak, dianggap rasio, maka kewenangan camat untuk mengeluarkan dana tersebut. Nah, di satu sisi nanti setelahnya ada penyerapan, ini kan ada audit dari BPK, sehingga kewajiban yang sudah mempergunakan dana tersebut adalah membuat laporan berikut dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan tentang kevalidan penggunaan dari anggaran tersebut. Kan seperti itu. Berarti apa belum ya Pak? Yang tadi Bapak sampaikan di awal ya, kalau secara ini teknis masih diharmonisasi. Nanti ya, ketika sudah diharmonisasi oleh Biro Hukum Jawa Barat, ya kan, maka hal teknis akan disosialisasikan, ya kan, oleh camat ataupun lurah kepada semua RT, stakeholder RW, pengguna dari dana yang akan diturunkan. Betul. Untuk kendala utama di pencairan itu biasanya di administrasi ya Pak ya. Bagaimana DPRD mendorong Pemkot agar prosesnya lebih sederhana, tidak jelimet dan cepat? Itu sudah semuanya kita lihat di peraturan aja. Bahkan kan kita sudah konsultasikan ke bidang hukum dan hukum terkait dengan administrasi. Insya Allah tidak ada administrasi yang rumit, tetapi ada sisi yang bisa dijadikan pertanggungjawaban. Iya, seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, nggak usah pakai kwitansi, ya, udah cukup dengan foto kegiatan, cukup dengan ya laporan kegiatan, Pak. Ya kan? Seperti itu. Ya, sebagai Komisi 1, gimana nih Bapak memastikan pengawasan ini bisa berjalan tanpa adanya konflik kepentingan? Ini kan pada saat LRA, ya kan, laporan penyerapan ini ada laporan, ya kan, dari pemerintah ke kami.
dan kita pun akan melihat sejauh mana aduan dari masyarakat. Ketika ada aduan keluhan dari masyarakat, nah kita akan audiensi apa sih yang menjadi penyebab. Kita telusur kenapa dan harus bagaimana, ya kan? Sehingga mudah-mudahan nanti pengawasan ini bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari DPRD, bukan hanya dari TNI Polri, tetapi pengawasan ini memerlukan warga Kota Bekasi, ya kan? Warga Kota Bekasi. Apalagi sekarang ini media ini sangat kritis, ya kan? Apa-apa ya kan? Media ini sangat kritis, ya kan? Bahkan kalau saya istilahkan, apa tuh istilahnya? Media itu seperti apa, malaikat Rokib dan Atid. Bisa aja Bapak, serem amat. Ya kan? Oh, gitu ya, pencatat kan? Benar. Pencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Bahkan belum kadang-kadang mungkin ada beberapa yang belum klarifikasi, belum apa sudah tayang. Media ini sangat luar biasa, sehingga diharapkan kepada warga, ya kan, kita harus tabayun, harus mencari kebenaran, jangan sampai kita terprovokasi oleh berita-berita yang hoax, ya, seperti itu. Kan sekali lagi, kalau saya ilustrasikan media sekarang ini biar Rocky Berarti mencatat yang baik ada catatannya langsung dipublikasikan, kan? Yang buruk apalagi kan? Langsung dibesar-besarkan. Apalagi udah ada AI, udah ada apa namanya, canggihan AI itu ya, lebih apa namanya, orang yang nggak terlalu familiar sama teknologi langsung percaya. Iya betul. Sehingga untuk pengawasannya sekarang sudah semuanya sudah lengkap lah. Ya kan. Makin sudah berat lengkap. Ya Pak. Iya. Kerja anggota dewan ini. Ya kan? Pembelajaran tidak lain adalah kita kerja harus sesuai dengan SOP, ya kan? Sesuai dengan regulasi yang ada, jangan neko-neko, udah syukurin aja yang ada, ya kan? Karena apa? Ketika kita terjerumus kepada hal yang buruk, karena tadi kita tidak bisa mengendalikan. Ibarat kata, keburukan itu kan akibat apa? Adanya potensi keinginan dari diri kita sendiri. Betul. Nah, sehingga itulah, semua kan kembali ya Pak ya ke pribadi masing-masing. Kembali kepada diri masing-masing. Kalau kontrolin kitanya bagus, mau seperti apapun, tawaran buruk gitu yang efeknya buruk itu nggak akan kita terima ya Pak. Filterisasinya adalah dari diri kita masing-masing, kesadaran. Iya. Apalagi kita sebagai warga ekspektasinya tinggi kepada anggota dewan. Iya betul. Jadi ya kan, jadi harus anggota dewannya benar-benar harus amanah gitu kan. Bisa jadi apa? Bisa jadi tampungan lah, aspirasi kita bisa sampai gitu kan, karena pembelajaran yang peristiwa kemarin aja kan, tanggal 25 Agustus sampai di akhir Agustus kan, terkait dengan apa demo kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan, kemudian juga dilanjutkan dengan kerusuhan akibat apa namanya TNI nabrak saudara kita ya dari ojol dan sebagainya, merebet ke yang lain-lainnya. Ya ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati sebagai figur publik. Betul. Dan sebagai penyelenggara pemerintah. Dan harus lebih peka Pak. Betul. Ternyata masyarakat itu udah sensitif banget gitu. Berarti kan ya, kalau benar yang tadi Bapak sampaikan di awal, kalau ini rumah kita nyaman, kebutuhan pangan sandang papan kita terpenuhi, kita mungkin nggak gampang terprovokasi kan Pak. Tapi kan karena ya itulah, maksudnya apa, lapangan pekerjaan susah, fasilitas tidak memadai, apa-apa mahal, jadi yang di bawah itu udah otomatis Pak, kesenggol dikit bawaannya berantem gitu. Iya, jadi benar-benar tugas anggota dewan tuh harus benar, harus maksimal, harus optimal, harus gitu. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Gitu. Tapi kan hampir rata-rata nggak semua satu apa visi dan misi ya Pak, masih ada yang beberapa konflik kepentingan kan.
hal itu kewajiban kita untuk bagaimana Menyikapinya. semangat kita ya kan, terus seiring sejalan lah Ya, kan, kewajiban betul. kita. Betul. Nah, seperti itu. Pak, kalau ada satu kata nih memotivasi buat saya pribadi atau buat warga Kota Bekasi, harapan Bapak untuk Kota Bekasi sendiri, untuk bangsa ini gitu, apa sih Pak? Harapan saya pertama untuk pemerintah Kota Bekasi, pemerintah itu harus hadir dalam memberikan solusi dan memenuhi pelayanan masyarakat. Apa sih pertama yang menjadi kebutuhan masyarakat? Pertama terkait dengan lapangan kerja. Betul. Ya kan? Ini lapangan kerja, sehingga kewajiban pemerintah harus memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya untuk peluang kerja kan. Di satu sisi juga kalau kita lihat Kota Bekasi ini kan kota perdagangan ya, jasa dan perdagangan, sehingga roda perekonomian itu harus berputar dari warga Kota Bekasi untuk warga Kota Bekasi. UMKM yang ada di Kota Bekasi ini mereka harus diperhatikan, ya kan? Sehingga mereka harus naik kelas, ya kan? Betul. Jangan sampai UMKM ini mereka jualan ya alami, natural. Tentu bagaimana UMKM yang ada di Kota Bekasi mereka harus naik kelas. Kehadiran pemerintah Kota Bekasi pertama, dia harus memberikan kemudahan untuk legalitas formal mereka. Ya, berikan kemudahan legalitas formal mereka. Seperti NIB, RITR, ujungnya SKB, ya kan, surat keterangan berusaha, ya kan. Mereka harus betul-betul didampingi kemudahan untuk legalitas mereka. Di satu sisi juga mereka harus diberikan wawasan terkait dengan digital marketing. Juga pendampingan modal. Betul. Ya kan, mereka sangat mengharapkan pendampingan modal. Iya, belajar aja nggak ada modalnya, percuma betul. Juga. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang pertama permasalahannya adalah bagaimana perekonomian di Kota Bekasi itu bisa berjalan baik, ya kan, sehingga warga Kota Bekasi memiliki penghasilan yang mencukupi, ya kan. Yang kedua, pemerintah juga harus hadir. Yang kedua adalah terkait dengan mutu dari pendidikan. Betul. Ya kan? Sehingga mutu pendidikan harus menjadi satu prioritas, sekaligus juga biaya, ya kan? Mutu sehingga mengelahirkan SDM yang unggul. Efek dari kehadiran pemerintah Kota Bekasi memperhatikan terkait dengan mutu pendidikan. Iya. Baik dari segi kurikulum ataupun dari aspek biaya pendidikan. Ya kan? Pemerintah harus hadir, terus memberikan beasiswa kepada beasiswa pendidikan kepada warga masyarakat. Betul. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiganya, selain ekonomi, kemudian kesehatan. Pendidikan juga kesehatan, ya kan. Kesehatan adalah salah satu daripada kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan di RSUD, pelayanan di puskesmas ini harus lebih baik lagi, ya kan. Lebih baik pertama dari kualitas dokternya, pelayanannya, obatnya dan sebagainya, ya kan. APBD kita besar 7,2 triliun, sehingga untuk alokasinya itu harus betul-betul dioptimalkan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi pada masyarakat. Nah, yang berikutnya harapan saya tidak lain, pemerintah juga harus hadir memberikan untuk kebudayaan yang ada di Kota Bekasi. Warga Kota Bekasi adalah wadah yang heterogen, ya kan. Budaya-budaya di Kota Bekasi ini banyak, ya kan. Di Kota Bekasi mereka harus diberikan fasilitasi, mereka harus diberikan ruang, ya kan. Dan mereka juga selain diberikan fasilitasi, diberikan ruang, diberikan anggaran juga, dan diapresiasi, diberikan anggaran, karena kegiatan tanpa anggaran nggak berjalan, seperti itu, ya kan. Anggaran seperti itu.
Bapak concern juga ya terhadap semua masalah yang terjadi sama di lingkungan kita, betul tuh Pak, mutu pendidikan kita. Iya, Sekarang kan harus. Kota Bekasi serem banget Pak, anak-anaknya pada main tawuran dan Iya. begal Apalagi di ya mana-mana, Pak. Mbak India, Kota Bekasi ini Mbak Indah. Indah. Mbak Indah. Kota Bekasi ini ya kan, ini dari penilaian oleh pemerintah Jawa Barat ini sebagai zona merah terkait dengan LGBT. Oh iya, betul Pak, betul. Kemudian prostitusi, Betul. ya kan, prostitusi. Gimana tuh? Sehingga ini betul-betul harus menjadi prioritas nih hadirnya, ya kan. Betul. Untuk pertama terkait LGBT ya, bahkan minggu Iya. kemarin pun dari pihak MUI sudah melakukan audiensi dengan pelaku LGBT. Memang ada, ya. Dan banyak, ya kan? Banyak Pak, banyak. Ya Dan kan, anak-anak kita LGBT. udah banyak Pak. Nah ini kan ini semuanya, semua aspek harus kita hadirkan, ya kan. Betul. Pertama aspek Agama, aspek pendidikan, lingkungan orang sosial, tua, aspek betul. lingkungan, aspek pendidikan, ini harus betul-betul diperhatikan, betul. ya kan. Nah, Benar Pak, ini mengerikan banget Pak sekarang. ngeri Kota Bekasi Ngeri. ini. Nah, Bullying juga jangan lupa tuh, ya Pak. terkait dengan bullying Karena dan ngeri ya sebagainya. sekarang, maksudnya mereka tuh bullying bukan cuma sekedar kata-kata, udah pakai fisik gitu kan. Betul. Tendang, mukul, sampai ada Iya, iya. korban gitu. Benar-benar ya iya, ini benar-benar peran serta anggota semuanya ya, semua peran serta harus, iya. keluarga, Iya. lingkungan, masyarakat, pemerintah, ya kan. Juga dari aspek pendidikan juga kan. Iya, betul. Aspek pendidikan. Seperti itu, Mbak. Oke. Cukup ya? Aku ya. mau ada Siap. agenda nih. Siap. Ya, kita tutup dulu ya Pak. Siap. Saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. atas kesempatan dan waktunya Bapak sama-sama. memberikan ruang untuk kita diskusi, membicarakan masalah yang terjadi di Kota Bekasi ini, Sama-sama, khususnya terus melihat sekitaran untuk bangsa ini juga. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak sehat selalu dalam Amin, mengemban amin, tugas. amin, amin. Bisa terus mungkin nanti next periode kepilih lagi ya Pak. Amin, insyaallah. Insya Terima Allah. kasih doanya. Amin. Bisa kita ketemu lagi Pak ya, Ya. dalam podcast selanjutnya. Amin. Kita doa ya. Amin. Akhir kata buat teman-teman sahabat Fakta Hukum, untuk podcast kita hari ini kita sudah membahas banyak hal ya gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu dengan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.